Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. kita bergabung dengan seluruh warga sedunia. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebudayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, melukis kuntul baris, Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa Yang tertinggal di belakang. mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Ya, selamat pagi kerabat desa yang berbahagia di seluruh Indonesia. Kembali lagi pagi ini dari pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan sarapan SDGs Desa bersama Kemen Desa. Dan hari ini kita mencapai SDGs ke-18 yang sangat khas dari Kementerian Desa, yaitu Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Dan telah hadir bersama kami di sini ada Prof. Yoyon Suryono. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Juga ada Bu Agnes. Assalamualaikum, Bu Agnes. Waalaikumsalam. Baik, dan juga ada Pak Slamet dan Pak Sugeng. Ya, Prof. Yoyon, saya ke Prof. Yoyon terlebih dahulu. Prof. Yoyon, kalau kita bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Di sini, Gus Menteri menuliskan bahwa SDGs Desa berusaha mempertahankan kearifan lokal, salah satunya dengan membuat SDGs 18 ini, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Silakan Prof. Yoyon. Menurut Prof. Yoyon, apakah ini cukup kuat untuk menyokong 17 SDGs desa lainnya, Prof? Ya, makasih. Selamat pagi. Ya. Dinamis adaptif untuk desa sebenarnya, ya. Untuk semua, baik secara individu maupun masyarakat. Ya. Jadi kita dituntut untuk dinamis, ya, terjadi dinamika dalam kehidupan kita, ya. Karena transformasi di segala bidang kan sedang terjadi. Bahkan transformasi itu sangat cepat sekali terjadinya, ya. Nah, karena itu kemudian kalau kita tidak beradaptasi dengan transformasi yang terjadi itu, ya kita akan ketinggalan. Ya. Desa pun saya kira juga demikian, ya. Misi Kementerian Kemendesa itu kan sebetulnya kan bagaimana secara bertahap desa-desa itu naik, ya, dari tangga bawah ke atas ke atas ke atas, ya. Dan itu adalah produk dinamika desa itu sendiri, ya. Dan semua pihak termasuk Kementerian Desa yang mendorong terjadinya dinamika perubahan di dalam desa itu sendiri. Nah, dalam konteks perubahan itu kan terjadi berbagai macam aspek kehidupan itu mengalami perubahan. Ya. Concern terhadap kearifan desa, ya, ada dua kemungkinan. Ya. Dia bisa tetap eksis, ya, sebagai satu kearifan desa, atau dia terbawa oleh perubahan itu. Nah, selalu persoalannya itu, ya, kalau dalam konteks yang lebih luas, dalam konteks budaya, ya, mana yang menjadi bagian harus tetap dipertahankan dan mana bagian yang harus kemudian ditinggalkan.
Selalu terjadi dialektika seperti itu, ya. Sehingga kemudian harus ada batasan-batasan tadi, ya kearifan lokal itu yang harus dipertahankan. Ya. Padahal tadi kita menghadapi satu dinamika perkembangan yang sangat luar biasa, ya, luar biasa sekali. Ya. Dan kalau dikaitkan dengan kondisi desa hari ini, saya kira dimanapun sedang mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Ya. Tuh, jadi dinamika tapi juga ada adaptif. Ya. Ada dinamikanya dan ada kemampuan adaptasi. Ya. Disitulah kemudian menjadi penting, ya, SDGs desa yang ke-18 itu. Ya. Kelembagaan desa di satu sisi harus dinamis, ya, punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, dan kemudian mempertahankan kearifan-kearifan lokal. Kearifan-kearifan lokal itu kan sebetulnya pengalaman yang sudah lama sekali, ya, menjadi itu satu kebenaran yang ada di dalam masyarakat. Ya. Karena masyarakat itu kan kebenaran itu kan tidak hanya kebenaran ilmu saja yang mereka ketahui itu, termasuk dari pengalaman-pengalaman kehidupan manusia sudah turun-temurun ada kearifan-kearifan lokal. Ya. Banyak orang yang mengutip Ronggo Warsito. Ya. Situasi hari ini dilihat dengan kacamata itu ternyata memang yang terjadi itu dinamika tadi itu. Nah, adaptif saya kira skopnya juga luas sekali. Ya. Ini pagi ini saya dapat mulai tadi malam saya dapat kiriman gambar WA. Ya, di semua tempat terjadi banjir yang sangat luar biasa. Di Jawa Barat di sini, ya. Ya, di tempat saya ada satu tanggul jebol gitu. Kemudian ada bahu jalan tergerus, ya, banjir itu, dan banyak sekali. Ya. Dan nanti persoalannya kemungkinan itu ke dana desa tadi itu untuk memperbaikinya. Kemungkinan, ya, saya juga tidak tahu, atau kepada dana-dana yang lain. Itu baru dari satu sisi saja, ya. Dari satu sisi karena cuaca, anomali iklim dan sebagainya, ya, adaptasi ke situ. Ya. Padahal kemudian saya kira banyak lagi, ada aspek politiknya, ada aspek ekonominya, sosialnya, ya, aspek budayanya, termasuk aspek teknologi. Ya. Kita hari ini kan dengan ber-SDG desa ini kan dampak dari teknologi itu. Ya. Saya kira Pak Slamet juga punya pengalaman itu nanti bahwa ternyata desa yang statis itu tidak akan berkembang, ya, karena memang harus dinamis. Desa yang tidak adaptif tentu akan sebaliknya akan mengalami ketertinggalan itu. Ya. Jadi SDGs desa 1 sampai 17 itu kan saya selalu mengatakan itu kan seluruh aspek kehidupan manusia ada di situ. Ya. Ya, termasuk yang 18 itu sebetulnya bagian dari 1, 2, 3 sampai dengan 17 itu ada semua di situ. Oleh karena itu bungkus terakhir SDGs 18 ini, ya, sebetulnya itu mewadahi semua itu, ya. Ya, SDGs 1 sampai 17 itu ya harus dinamis, ya, dan 1 sampai 17 itu harus adaptif. Ya, jadi banyak perubahan-perubahan terjadi. Itu saya kira penjelasan umum, nanti teknisnya saya kira Gus Ivan kalau hadir, ya. Sehingga tidak tahu nih aspek-aspek indikatornya, ya. Menurunkan dari indikator dinamis dan indikator yang terakhir kemudian adalah adaptif. Ya. Orang selalu mengatakan sekarang di dunia pendidikan misalnya apa yang disebut dengan keterampilan abad 21. Ya. Keterampilan abad 21 itu salah satunya kemampuan adaptif tadi itu. Ya, untuk bersedia melakukan, ya, atau mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, mengapa tadi saya katakan Pak Menteri Kearifan Lokal, supaya di dalam dinamika dan adaptasi itu, ya, kita punya pegangannya. Pegangan itu yang jadi sangat penting. Ya. Kita selalu secara pegangan tidak hanya secara ideologi, yang ideologi kan sudah jelas Pancasila, ya. Kemudian secara ilmu, secara budaya, dalam praktik kehidupan, ya, kan kita semua bisa tergerus ke situ.
gitu. Jadi salah satu poin penting tentang kearifan lokal tadi memang begitu ya. Ya, namanya aja kearifan dah. Nah, ini jangan lupa ya. Orang itu kalau sudah sampai ke titik ilmu itu belum berakhir itu. Ya, penguasaan ilmu itu baru titik belum titik terakhir. Titik terakhirnya itu dengan ilmu yang kita miliki oleh manusia itu harus memunculkan kearifan di dalam kehidupan. Makin banyak ilmunya makin arif semestinya gitu loh. Cuman sayangnya ini Pak Arif belum kelihatan ya. Ya. Oh ya, itu saya kira. Jadi makin tinggi itu justru kearifan lokal itu makin ya. Pak Surya Koco itu sudah diajari itu dari sejak kecil saya kira apa yang disebut tanggap insasmito ya. Harus tanda-tanda zaman itu tanggap insasmito ya. Kemudian orang Jawa itu harus werus duruning winara, apa namanya? Tahu sebelum kejadian itu terjadi. Itu sangat luar biasa sekali. Itu kan kemampuan adaptasi itu. Adaptasi. Iya. Jadi tanggap insasmito, warusa berwinaya, tahu sebelum terjadi, elinglan waspodo, macam-macam itu. Itu kan kearifan lokal itu. Gitu. Ya. Ya, Ronggo Wasito kan kalau tanah Jawa itu sudah dikalongi besi ya. Tanah Jawa itu sudah dikalongi besi itu terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Maksudnya pada waktu itu Pulau Jawa itu sudah terlewati oleh rel kereta api. Itu contoh-contoh kearifan lokal. Nah ini Pak Arif sudah muncul saya kira. Pak Arif, Pak Ivan juga sudah besar bergabung. Ya, Pak Ivan ini Pak saya. Dirasani terus soalnya. Oh iya. Jadi saya setuju ya orang yang berilmu itu puncaknya itu harus kearifan. Lebih arif lah ilmu itu. Bukan kemudian memunculkan angkar murka mengeksploitasi alam sekendaknya, itu tidak begitu ya. Harus ada keseimbangan manusia alam dan sebagainya itu catatan saya begitu Mbak Mai ya. Terima kasih. Monggo dilanjut Pak Slamet itu saya kira mungkin ada ya. Monggo. Tadi cukup seru bahwa Prof. Yoyan menyebutkan bila tataran manusia maka ilmu yang cukup tinggi kemudian akan merujuk pada kearifan pada seseorang. Apakah untuk desa, kearifan lokal juga merupakan suatu hal yang tertinggi? Pak Ivan Novik Agusta, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ume, kerabat desa sekalian. Pak Ivan, hari ini cukup seru Pak. Sudah muncul itu Pak. Hari ini cukup seru karena sangat SDGs desa dan sangat Kementerian Desa Pak Ivan. Kalau kita bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa yang adaptif, ini cukup besar sepertinya cakupan luasan maknanya. Nah, kira-kira indikator apa kemudian Pak Ivan yang akan dilakukan oleh SDGs desa untuk didata dari tema ini, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif? Silakan Pak Ivan. Ya, sebetulnya kita akan cek ke dalam Mbak Ume, kerabat desa sekalian, tapi sejauh sarapan SDGs desa kita selama ini dan kemudian perkembangan di luar ya, di luar sarapan SDGs desa kita ini, sebetulnya kita harus cek bahwa khusus SDGs desa ke-18 ini jika memang dibutuhkan tambahan masukan maka akan segera disusun gitu. Terutama karena ada tendensi antara harapan yang sangat besar di SDGs desa ke-18 ya. Dan kemudian dengan indikator yang ada. Jadi artinya indikator yang ada masih bisa dikembangkan lebih jauh. Meskipun apalagi Gus Koco sempat menyampaikan SDGs desa ke-18 ini seperti Little Soekarno untuk aspek desa gitu. Jadi itu sempat menjadikan di Kementerian Desa itu didiskusikan langsung oleh Gus Menteri gitu untuk menyampaikan bahwa ekspektasi yang sangat besar untuk SDGs desa ke-18 ini harus bisa dijawab gitu. Jadi kalau saat ini misalnya yang kami sampaikan indikator yang disusun masih kurang besar gitu ya, maka kata Gus Menteri khusus SDGs desa ke-18 jika memang butuh dikoreksi dan ditambahkan sesuai kebutuhan dari warga desa itu, maka
itu akan dilakukan gitu ya. Jadi saya kira dari TV Desa memberikan insight yang menarik untuk itu sehingga kemudian menjadikan ini hal yang menjadi sangat penting gitu. Salah satu tantangan kalau dulu ya sekitar setahun yang lalu kalau Kementerian Desa ikut cawe-cawe dalam desa adat misalnya gitu. Itu dianggap dalam tanda kutip itu seperti menambah pekerjaan gitu ya. Tapi Gus Menteri menyampaikan ya itu salah satu dengan adanya pandangan terakhir ini maka itu salah satu yang akan segera dikerjakan oleh Kementerian Desa. Misalnya seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan langkah karena SDGs Desa ke-18. Kemudian perlu kami sampaikan juga bahwa SDGs ke-18 itu memang hampir selalu berisi kebutuhan lokal dan kemudian satu tujuan khusus, tujuan yang khas untuk satu wilayah tertentu. Dalam hal ini adalah desa-desa di Indonesia. Ya. Nah, kita perlu melihat juga bahwa SDGs Desa ke-18 itu diletakkan pada dua hal, yaitu kelembagaan desa dan yang kedua adalah budaya desa. Ya. Jadi kelembagaan desa dan budaya desa. Mengapa dilakukan seperti itu? Karena saya kira kita sudah sama-sama tahu versi kaidah sederhana. Kalau hewan itu memiliki insting, maka gantinya untuk manusia itu memang kelembagaan. Dalam definisi yang paling dasar saja, istilah kelembagaan itu hubungan antar manusia yang sengaja disusun untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini kalau hewan punya insting, manusia punya lembaga. Dan kita sudah sama-sama memahami lembaga tertinggi di desa saat ini adalah musyawarah desa. Maka arah yang hendak dituju itu mestilah menggunakan kendaraan, yaitu musyawarah desa. Kita sudah diskusikan sepanjang akhir minggu lalu bahwa SDGs Desa nomor 17, 18, dan nomor 16 itu berkaitan dengan bagaimana kendaraan untuk mencapai berbagai tujuan SDGs desa yang lain. Ya. Arahnya juga bisa ke sana. Gitu. Oleh sebab itu di sini ditegaskan tentang musyawarah desa. Ya. Jadi untuk menuju kepada kelembagaan desa yang dinamis, maka artinya apa? Artinya salah satu strategi yang perlu dikembangkan adalah berkaitan dengan mendinamiskan musyawarah desa. Baik itu oleh pemerintah desa, BPD, dan dalam kajian Litbang Kementerian Dalam Negeri, BPD itu baru dinamis juga jika di dalamnya banyak usulan-usulan, masukan, dan kemudian banyak aspek-aspek yang dikembangkan dari masyarakat yang disampaikan kepada BPD. Gitu. Kemudian tentang budaya desa yang adaptif, saya kira itu di desa juga sudah sering diketahui adanya adat dan kebiasaan. Dalam kalimat formalnya itu selalu disebutkan adat yang masih berlaku gitu. Yang masih berlaku itu artinya mestinya adat yang adaptif gitu karena itu masih berlaku itu. Tapi plus minus dari adat itu nanti akan dikaitkan juga dengan seperti SDGs Desa nomor 16 dan nomor 17 itu dengan kebutuhan warga gitu. Jadi memang adat ada kaitannya bagi orang yang lain tidak demokratis misalnya seperti itu yang kita sudah diskusikan disinggung oleh Prof. Yoyon minggu lalu gitu. Tapi sejauh mana yang penting adat itu memenuhi kebutuhan bagi seluruh warga desa. Jadi dilakukan seperti itu dan kemudian aspek yang dilihat pada saat ini adalah yang pertama ada adat yang berkaitan dengan pokok-pokok agama. Ya, tentu saja ini agama ini sangat-sangat umum, tapi bahwa hasil kajian para antropolog untuk desa menunjukkan bahwa banyak adat itu juga
berkaitan dengan agama, dan karena itu adat menjadi kuat. Ya. Jadi kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama. Kemudian tokoh agama ini berpartisipasi di dalam musyawarah desa sampai kepada implementasi pembangunan desa. Kita sama-sama ketahui sejak reformasi, ya, minimal sejak reformasi kajiannya, meskipun ada kajian sebelumnya, bahwa seluruh pembangunan desa yang kemudian berkaitan dengan aspek partisipasi masyarakat yang paling tinggi. Ya. Jadi ketika sampai kepada alasan adat, budaya, dan agama, maka partisipasi masyarakat itu sangat tinggi. Ya. Karena itu dianggap sesuai dengan kebutuhannya. Makanya di sini penting untuk seperti itu. Bukan berarti harus dilakukan partisipasi, tapi kalau sampai tokoh agama, tokoh adat bisa ikut dalam musdes, mestinya bagi para tokoh itu, musdes itu punya manfaat bagi warga desa. Jangan lebih baik diartikan demikian daripada diartikan, oh kalau gitu harus ada tokoh agama dan itu kemudian sebagai formalitas harus datang. Enggak seperti itu, tapi bahwa ketika mereka sampai datang, maka kalau istilah di dalam sosiologi itu antara wewenang kepala desa, pemerintah desa dengan kekuasaan yang real ada di masyarakat dalam bentuk tokoh-tokoh tadi itu kemudian bisa menyatu. Dan itu membuat legitimasi dari pembangunan desa, legitimasi dari percepatan yang ada di desa itu menjadi sangat kuat. Kemudian memastikan ada kegiatan atau santunan kepada golongan-golongan yang memang lemah di desa, ya, yang itu berbasis kepada adat dan budaya. Kita ketahui sampai saat ini, ya, itu kalau istilah dari Clifford Geertz itu disebutkan tidak ada yang miskin, ya, di desa itu. Yang ada itu kekurangan, sangat relatif. Begitu relatifnya itu sehingga yang tahu itu sebetulnya, yang paling tahu sebetulnya adalah warga desa yang paling dekat. Seringkali di desa kita temui yang membantu keluarga miskin sebelum sekarang modelnya BLT ini, itu adalah tetangga-tetangga yang memang mengetahui kondisi warga miskin di tetangga sekitarnya. Karena itu seringkali tidak muncul pada level di atas RT. Dan itu sebabnya strategi BLT dana desa itu diletakkan pada level RT. Karena kita mengetahui ketika masuk kepada aspek budaya, adat, dan agama, itu yang paling mengetahui kondisi sekitarnya adalah tetangganya sendiri. Jadi itu landasan mengapa aspek-aspek di dalam SDGs desa itu akan dimulai ketika sudah di atas keluarga, itu adalah RT. Kemudian SOTK, ya, SOTK dari pemerintah desa itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Mengapa ini penting? Terutama karena supaya lebih mudah untuk saling berkoordinasi antar desa atau kerjasama antar desa. Meskipun tentu saja tiap desa bisa mengembangkan sendiri, apalagi kalau desanya desa adat. Desa, kalau sudah ada nomenklatur desa adat, maka bisa mengelola dengan SOTK-nya sendiri. Gitu. Kemudian musdes, kenapa 4 kali setahun? Saya kira kita tahu musdes di awal berkaitan dengan APBDes dan kemudian RKPdes dan kemudian musdes di akhir berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala desa, baik itu berkaitan dengan RKPdes, ya, maupun dengan berkaitan dengan kegiatan desa maupun dengan anggaran desa. Maka musdes minimal 4 kali setahun. Rata-rata di Indonesia itu musdesnya 7 kali setahun rata-rata. Ada yang bahkan desa dengan musdes 12 kali atau hampir tiap bulan ada musdes. Tapi ada juga desa-desa yang musdesnya itu kurang dari 4 kali. Itu artinya ada aspek-aspek transparansi dan aspek-aspek yang bersifat akuntabilitas yang masih harus dilakukan untuk desa-desa tersebut.
Kemudian peta batas desa ini sebetulnya pengembangan di Kementerian Desa tidak sekedar pada batas desa, tapi yang sering disampaikan Pak Madong bahwa di situ adalah tata kelola lahan yang ada di desa. Dan itu yang disampaikan oleh Umay dan kerabat desa beberapa minggu yang lalu, bagaimana dengan agraria di desa, apakah akan terpenuhi melalui SDGs desa ke-18, yaitu memang akan dikembangkan. Kita mengetahui persoalan utamanya nanti akan berkaitan dengan berbagai peluang konflik lahan yang ada di desa. Kita tahu sejak tahun 70-an itu identifikasi konflik di desa paling banyak itu memang 4. Yang pertama tentu saja lahan, kemudian posisi, kedudukan, asmara. Ya. Jadi lahan itu bagian dari aspek yang sangat penting di desa. Teori-teori tentang sewa lahan hampir tidak banyak bisa digunakan di level desa kita, karena bagi desa kita lebih penting memiliki lahan daripada mampu menyewa. Gitu. Kalau dalam hitungan ekonomis kan kadang lebih ekonomis menyewa daripada memiliki. Tapi ada aspek di luar ekonomis yang membuat masyarakat desa lebih memandang memiliki lahan itu lebih penting. Gitu. Kemudian dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes ini juga khas Indonesia dan khas sekarang. Ya. Jadi kalau kita cek sejarah pemerintahan desa, ini sejak adanya undang-undang desa itu barulah muncul secara resmi dan kemudian meluas, membesar RPJMDes, ditambah lagi ada RKPDes, itu hal baru. Kalau APBDes dulu dengan nama yang berbeda-beda sudah ada, tapi kurang banyak berarti karena pada waktu itu tidak punya makna uangnya sangat besar, di masa lalu uangnya sangat kecil. Kemudian banyak aspek-aspek lain di luar budget yang ada dalam APBDes, dalam pengelolaan keuangan desa. Kemudian BUMDes, jadi Kementerian Desa melalui PP BUMDes itu istilahnya sekarang bukan mengakreditasi ya, tapi hierarki terhadap BUMDes yang itu berkaitan dengan pola nanti apa yang bisa didukung oleh berbagai pihak kepada BUMDes. Jadi hierarki itu bukan hanya berarti mana yang BUMDes lebih mandiri, tapi yang penting lagi adalah untuk BUMDes yang level bawah pun, ya, rencananya itu namanya ABCD gitu. Untuk BUMDes yang level D pun itu tetap ada program atau kegiatan yang khas yang berguna bagi BUMDes tersebut, yang akan beda dengan BUMDes level A gitu. Jadi yang penting bukan sekedar hierarkinya, tapi kemudian menunjukkan apa pembinaan yang bisa dilakukan itu. Dan ini menarik, Gus Koco menyampaikan berbagai insight tentang komunikasi langsung Gus Menteri dengan para kepala desa. Ya. Dan satu hal yang menarik dari diskusi langsung itu adalah ternyata berbeda dengan pandangan umum, ya. Ternyata ketika bertanya langsung para kepala desa selalu ada pertanyaan tentang BUMDes. Ini hal yang sangat penting karena memang PADes untuk desa saat ini peluangnya untuk dikembangkan, peluang terbesarnya itu memang melalui BUMDes. Makanya di sini disebut BUMDes kalau bisa minimal dengan hierarki B. Kemudian budaya yang dilestarikan, budaya yang ada di desa pada saat ini, ya, itu dilestarikan sepenuhnya. Jadi dilestarikan sepenuhnya budayanya, dan kalau ada lembaga adat yang saat ini aktif, maka lembaga itu harus tetap aktif untuk seterusnya. Jadi ini aspek bahwa adaptasi budaya, ya, budaya yang adaptif itu akan ditunjukkan bahwa dia tetap bisa ada. Kalau di dalam ilmu pengetahuan kan ada istilahnya perubahan paradigma ini. Jadi lembaga adat itu saat ini sangat memiliki tantangan yang sangat besar karena sudut pandang atau adat yang berbeda itu bisa masuk ke desa.
Kemudian harus bisa melakukan lembaga adat ini seharusnya bisa melakukan adaptasi itu kemudian masuk ke dalam nilai-nilai budaya setempat itu sehingga bisa diolah. Jadi kalau dulu ada istilah jembatan budaya, ini menurut Clifford Gates, cultural broker gitu, itu adanya di tokoh-tokoh adat dan di tokoh-tokoh agama di masa lalu. Dan itu kita sudah mengetahui banyak bahwa sebagian kita sudah punya hipotesis bahwa sebagian besar penyelesaian dari masalah di desa itu harusnya melalui tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh lokal dan tokoh-tokoh agama. Tapi kita belum punya identifikasi yang sangat luas gitu. Nah, makanya di sini melalui inputting data-data SDG desa hal itu akan dilakukan. Sebagai contoh dalam data potensi desa BPS itu, kalau ada konflik di desa, ya, kalau ada konflik di desa, jumlah desa yang berkonflik hanya 4% sebetulnya. Tapi yang dominan untuk menyelesaikan konflik itu adalah pemerintah. Ya. Jadi dalam kajian BPS itu, yang dominan menyelesaikan konflik di desa itu TNI, Polri. Jadi saat ini polanya demikian. Sementara di masa lalu persoalan-persoalan di desa itu bisa persoalan-persoalan atau konflik di desa itu bisa dinetralisir oleh tokoh-tokoh budaya dan agama. Makanya di sini di nomor 10 itu penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya itu diharapkan dominan. Ya. Jadi berbagai konflik, masalah, kemudian ditanyakan penyelesaiannya, siapa yang menyelesaikan, dan di situ kemudian kita harapkan bahwa yang utama itu adalah tokoh-tokoh adat setempat. Kemudian aset desa diharapkan meningkat. Dalam berbagai contoh kemarin, itu banyak desa-desa di luar Jawa, kemarin di Nusa Tenggara Barat dan kemudian di Jambi, dan hari ini di Nusa Tenggara Timur, itu menunjukkan bahwa ada kebutuhan peningkatan aset desa. Karena dengan demikian pemerintah desa memiliki modal yang awal yang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan menjalankan pembangunan desa. Dan terakhir adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di desa ikut serta di dalam musyawarah desa. Yang artinya kalau ingin membuat lembaga desanya atau desanya dinamis, maka forumnya memang adalah musyawarah desa. Oleh sebab itu, sebanyak mungkin golongan-golongan dari masyarakat, kemudian dari tokoh, dari adat bisa masuk ke dalamnya menjadi sangat penting. Itu kira-kira bayangannya bahwa kita mengetahui secara ringkas bahwa jika adat itu masih ada dan digunakan sampai saat ini, maka mestinya dia adaptif. Nah, cara untuk mencapai ke sana adalah melalui kelembagaan. Karena kelembagaan itu memang disusun oleh masyarakat, oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kiranya begitu, kerabat desa sekalian, Prof. Yoyon, Pak Arief tadi. Ini juga banyak Pak Cari di sini. Baik Pak Rofik dan kerabat desa yang berbahagia, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini tetap di Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Indikator yang akan digunakan dalam mencatatkan kembali Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif. Salah satu tadi yang sempat menarik perhatian saya adalah bahwa penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya harus 50%, lebih besar dari 50%. Sedikit bercerita, saya pernah riset di salah satu wilayah di Kabupaten Buleleng, tempatnya Pak Madong, bahwa ada masalah lingkungan yang terjadi terkait penggunaan sianida. Kemarin waktu itu nelayan merubah pola tangkap dari menggunakan sianida menjadi tangkap yang ramah lingkungan. Pendekatan yang paling kuat dan paling stabil dan paling bisa bertahan sampai saat ini adalah dengan pendekatan budaya. Kembali mendekatkan ke budaya sehingga mereka lebih pendekatan pasar itu tidak mampu untuk menahan itu, tapi pendekatan budaya ternyata mampu mengubah pola tangkap mereka. Hal sederhana itu jika dilakukan dengan pendekatan budaya. Mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman yang sama di desa.
Dan Pak Ivan, saya izin ada pertanyaan dari YouTube. Bolehkah kegiatan peringatan hari-hari besar seperti Hari Besar Islam, seperti Maulid Nabi dan tradisi-tradisi lain seperti nyadran dan biaya dengan menggunakan biaya-biaya dari dana desa? Mungkin ada juga pertanyaan dari beberapa kerabat desa kita, Pak Ivan. Silakan. Iya, jadi sebetulnya kalau kita melihat APBDes dan penggunaan dana desa gitu, hal ini sudah banyak dilakukan, dan masuknya ke dalam bidang ada yang memasukkan ke dalam bidang itu pemberdayaan, karena di situ ada aspek sosial budaya. Ya. Tapi kalau itu dilakukan oleh lembaga masyarakat yang ada di desa, itu ada desa yang memasukkan juga ke bidang pembinaan kemasyarakatan. Gitu. Jadi kenyataannya memang itu bukan hal-hal yang dilarang, begitu. Jadinya artinya ya boleh dilakukan gitu. Mungkin yang paling penting nanti di dalam pendataan SDGs desa itu desa menyampaikan berbagai kearifan lokal seperti ini, ya, pengetahuan seperti ini, dan kemudian apa gunanya pada saat ini. Gitu. Karena ya tadi, karena aspek-aspek yang sifatnya budaya dan lembaga itu memang dikembangkan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Gitu. Jadi kita ingin memastikan bahwa hal-hal seperti itu yang memang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia itu, artinya kebutuhan warga di desa tersebut itu tetap bisa terlaksana begitu. Dan kita ditindaklanjuti, ya, bahwa di dalam sarapan SDGs desa, ketika kita berbicara mengenai iklim kemarin, bagaimana iklim itu punya kaitan dengan budaya, ini saat ini ditindaklanjuti supaya kita memperoleh data ramalan iklim 6 bulan ke depan untuk seluruh wilayah desa-desa di Indonesia. Jadi nyadran yang kemarin disebut berkaitan dengan iklim, ya, jangan sampai nyadrannya pada waktu yang salah lagi, karena iklimnya nggak bisa ditentukan untuk kedepannya itu. Jadi Kementerian Desa akan menggunakan teknologi itu justru untuk mendukung budaya-budaya yang ada di tempat masing-masing. Gitu. Jadi karena apa? Karena ya tujuannya teknologi juga untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kenapa nggak harus bisa klop dengan lembaga dan budaya yang ada di desa, sehingga teknologi itu bisa digunakan bermanfaat bagi warga desa. Gitu. Jadi pertanyaan tadi berkaitan dengan itu tentu saja bisa. Kemudian, ya. Ada pertanyaan lanjutan nih, Pak, sepertinya Pak dari YouTube juga. Bahwa jika indikator SDGs desa salah satunya adalah aset desa, apakah desa diperbolehkan untuk membeli tanah atau bangunan-bangunan, Pak? Dengan dana desa tentunya. Silakan, Pak. Jadi kenapa pembelian lahan itu sempat tidak dibolehkan ya sampai saat ini? Itu karena tendensi di masa lalu itu ketika desa membeli lahan, seringkali banyak kasus-kasus dari hasil kajian ini, yang kemudian ketika beralih ke Ya, Pak Ivan. Pak Ivan, sepertinya Pak Ivan nge-freeze, Pak. Baik, pertanyaan kemudian dari Bapak MS Al-Fauzi dari YouTube, bahwa jika dalam indikator SDGs desa ke-18 ada pernyataan aset desa meningkat, apakah kemudian aset desa itu salah satunya boleh desa membeli tanah atau bangunan-bangunan seperti ruko atau dengan menggunakan dana desa? Kita masih menunggu Pak Ivan Novik untuk tersambung kembali.
sambil menunggu Pak Ivanovic, mungkin kita bisa ngobrol lebih jauh dengan kita di sini telah ada Bapak Carik kita, ada Pak Slamet Mubarok, juga ada Ibu Agnes dari ITS, dari SDG Center ITS. Bu Agnes, saya sedikit boleh sedikit ngobrol ya, Bu? Iya, silahkan Mbak Umay. Baik, Bu Agnes sambil mungkin sedikit saja Bu sebelum kita tersambung kembali dengan Pak Ivanovic. Kira-kira Bu, dalam bayangan Ibu kemudian tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif, mungkin ada sedikit hal yang ingin Bu sampaikan. Silakan Bu. Ya, ini SDG 18 ini luar biasa. Saya kira ini kunci ya Pak. Kunci dari keberhasilan SDG 1 sampai 17. Karena ini terkait dengan kapasitas, terkait dengan kemampuan desa untuk mengelola wilayahnya sampai akhirnya mengelola masyarakat, mengelola potensinya, sampai akhirnya SDG yang lain itu bisa tercapai. Saya kira ini menjadi membutuhkan yang lebih operasional, nanti kira-kira seperti apa ya, supaya memang mereka itu nanti atau pemerintah desa itu memang betul-betul bisa melakukan dalam aspek kelembagaan tentu saja mereka bisa melakukan pengelolaan yang sebaik-baiknya, yang tadi disebut adaptif, terkait dengan budaya dan sebagainya, itu kan warna-warna yang hal-hal yang akan mewarnai bagaimana lembaga tersebut mampu mengelola sesuai dengan ininya masing-masing ya, sesuai dengan budayanya masing-masing, sesuai dengan kondisi masing-masing kan seperti itu ya. Nah, saya melihat begini, yang seperti itu banyak sekali desa yang belum punya kemampuan setinggi itu. Dulu kalau nggak salah pernah saya sampaikan begini Mbak Umay, desa ini kita tidak bisa melihat bahwa desa itu kecil sedemikian rupa sehingga pengelolanya itu boleh biasa-biasa saja gitu. Saya kurang pas ya dengan istilah seperti itu. Karena apa? Biasa-biasa itu dalam tanda petik maksud saya itu misalnya kapasitasnya itu lebih rendah dibandingkan dengan kota misalnya ya. Kalau dulu saya menyampaikan begini, kota itu enak, dia punya kepala dinas, dia punya wali kota, ada kepala-kepala dinas. Nah, desa ini kan punya kepala desa, tapi tidak ada kepala dinas di desa, kan? Semacam itu, selevel itu. Padahal yang diurusi itu tidak lebih ringan dibandingkan dengan kota gitu ya. Bayangkan misalnya harus mengurus infrastruktur desa gitu ya, harus punya perencanaan, harus punya uang, harus punya teknologi dan sebagainya di level desa. Nah, oleh karena itu sebetulnya kapasitas dari pengelola desa itu ya harus bisa seperti yang yang terstandar seperti itu. Nah, ini adalah PR. Saya tadi senang dengan Pak Ivan menyampaikan ini masih bisa indikatornya masih bisa ditambah misalnya ya. Itu karena yang saya bayangkan adalah hal-hal yang harusnya operasional yang bisa dilakukan oleh desa. Jadi kemampuan atau kapasitas dari aparat desa itu, pemerintah desa itu harus bisa ditingkatkan. Tapi di sisi lain, barangkali kita perlu review juga, apa iya sih kelembagaan desa yang ada seperti itu sudah baku dan tidak bisa dirubah gitu ya. Kalau kita ingin adaptif tadi dengan keinginan yang besar, jadi artinya dulu itu dibuat sebelum booming sebelum booming desa wisata misalnya. Nah sekarang desa wisata itu kan harus dikelola dengan profesional. Nah apa betul lembaganya desa itu harus masih tetap seperti itu gitu maksud saya. Jadi mestinya ya kita sesuaikan kan strukturnya dan sebagainya dan kemampuan jadi bidang-bidangnya dan sebagainya itu kita strukturkan dengan kemampuan yang memang betul-betul keren gitu. Nah ini yang kayak saya sebut adaptif tadi itu saya menerjemahnya ke sana. Tapi mungkin nanti akan kita diskusikan lebih dalam lagi tentang esensi dari SDG ke-18 ini. Menarik sekali Mbak Umay. Baik, terima kasih Bu Agnes. Kita kembali ke Pak Ivanovic. Pak Ivanovic, pertanyaan tadi mungkin belum sempat terjawab.
apakah penggunaan dana desa boleh untuk pembelian lahan atau lahan seperti itu dengan menggunakan dana desa terkait dengan harus meningkatkannya aset desa. Silakan Pak Ivanovik, mungkin sekalian untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Agnes. Ya, terima kasih. Mohon maaf ini di tempat saya SDGs ke-17 belum maksimal tentang networking. Ya, tadi dari awal kami sampaikan tidak ada yang paling tidak dari Kementerian Desa termasuk Gus Menteri sendiri tidak ada yang menyangka bahwa SDGs ke-18 akan mendapatkan beban dalam tanda kutip ya yang sangat besar, tapi itu justru itu itu sesuatu yang menarik yang kemudian memang harus diwujudkan dengan segera lagi, karena di Indonesia kalau nggak diwujudkan dengan segera bisa tertutup dengan isu yang lain gitu, dan nanti itu jadi nggak jalan. Nah, memang karena itu aspek dari SDGs ke-18 ini sebetulnya adalah memastikan bahwa pembangunan itu sesuai dengan jati diri atau sesuai dengan apa yang ada di desa-desa di Indonesia. Sudah sejak lama kritik terhadap pembangunan itu adalah pembangunan yang gebiah-uyah, one fits for all, tidak sesuai dengan kondisi lokal. Bahkan SDGs desa juga dinilai seperti SDGs umumnya, yang itu berasal dari luar, yang tidak akan cocok dengan desa-desa di Indonesia gitu. Padahal kita ini saat ini dalam posisi yang paling memungkinkan saat ini ya, dalam posisi yang paling memungkinkan untuk mewujudkan pembangunan yang khas pada level desa. Jadi istilah dari Gus Menteri itu bahkan analisis pun itu naiknya itu bisa dikelola sampai pada level desa. Jadi bukan desa sebagai bagian dari analisis level di atasnya, tapi di sini kita berbicara desa secara mikro dan secara holistik. Jadi ketika muncul data, kemudian dianalisis, dikerjakan, itu bisa dilakukan pada level desa. Nah, kenapa bisa kita lakukan seperti itu? Ya karena saat ini ada peluang kita menggunakan atau mengambil, kalau istilah dari Gus Menteri itu data mikro. Ini data yang kita kenal sebagai by name, by address, dilakukan di level desa, kemudian analisisnya itu kemudian semuanya dimudahkan ya. Jadi ada aspek ketika analisis dimudahkan oleh komputer ya. Analisis yang rumit-rumit yang kemudian sangat itu dimudahkan oleh komputer menghasilkan sampai kepada laporan ya. Jadi komputer memberikan laporan kepada pemerintah desa. Itulah peluang bagi desa untuk menjalankan hal yang sangat rumit yang disebut Bu Agnes tadi. Memang kita tidak boleh menyederhanakan karena desa unit terkecil kemudian pasti sederhana, enggak. Tapi cara kita mencoba menyederhanakan seperti itu. Makanya pada tahun ini itu Gus Menteri juga ingin menjawab pertanyaan lama ya, desakan lama dari para kepala desa. Bagaimana kalau laporan keuangan desa itu cukup 1-2 halaman saja ya. Itu bisa dilakukan jika sistem informasinya terintegrasi ya, sehingga kalau orang ingin mencek resminya ada di dalam sistem informasi itu ya. Kemudian kepala desa cukup menyampaikan apa saja yang dia anggap penting pada tahun ini dan apa saja yang dia anggap penting untuk kelanjutannya di tahun depan. Maka tinggal 1 atau 2 halaman untuk laporan keuangan. Artinya pada saat ini kondisi teknologi, kemudian kondisi sosial budaya di sekitar kita ini sedang memungkinkan untuk itu. Makanya itu yang dikejar pada tahun 2021 ini. Termasuk tadi, Ume, pertanyaan-pertanyaan yang muncul selama tanya jawab langsung Gus Menteri dengan kepala desa. Ya. Itu tidak ada yang terlewatkan. Ya. Jadi pada saat ini simulasi-simulasi sudah dilakukan. Kenapa simulasi ya? Karena Kementerian Keuangan dan berbagai kementerian itu kalau kita mengusulkan hal baru itu memang harus dimulai dengan simulasi. Ada kasus-kasus atau kalau kita punya data level nasional itu dilakukan. Jadi contohnya tentang apakah dana
bisa digunakan untuk membeli tanah, untuk membeli aset. Ya. Kita ketahui di PP 11 2019, BOP atau dana operasional bagi kepala desa, sekdes, dan kemudian bagi perangkat desa itu dibolehkan hanya melalui hasil dari tanah kas desa. Dan di luar Jawa memang ada yang tidak terbiasa dengan memiliki tanah kas desa, ya. Termasuk desa-desa pemekaran yang belum punya tanah kas desa, bahkan ada desa pemekaran yang belum punya kantor kepala desa bukan karena nggak ada uangnya, tapi karena tanah kas desanya nggak ada. Nah itu kan perlu penyelesaian. Jadi ini saat ini sedang dalam posisi seperti itu, ya. Dan kemudian termasuk di dalamnya untuk bangunan seperti ruko, toko. Sebetulnya kalau untuk ruko, toko ada satu penyelesaian saat ini. Kalau itu dananya dari BUMDes, sebetulnya sah saja. Ya. Jadi mau membeli untuk usaha, ruko, toko, dan sebagainya itu asal itu asetnya BUMDes nantinya, ya, bukan aset desa. Saat ini tidak menyalahi aturan. Jadi desa bisa memberikan modal kepada BUMDes, kemudian BUMDes bisa meningkatkan peluang modalnya itu, asetnya itu antara lain dengan membeli tanah. Itu saat ini salah satu jalan keluar yang sudah sering dilakukan juga oleh BUMDes yang saat ini, yang kemarin ya naik daun, terutama BUMDes wisata gitu. Meskipun saat ini jadi agak turun gitu. Tapi ke depan itu dimungkinkan. Ya, kalau istilah Gus Menteri itu dimungkinkan asal data kita akurat, sehingga yang penting itu tidak ada masalah bahwa kemudian tanah, aset dan sebagainya itu kemudian jadi milik individu. Itu saja sebetulnya. Dan tadi disampaikan oleh Bu Agnes memang benar bahwa peningkatan kapasitas itu menjadi penting, dan Gus Menteri paling tidak Kementerian Desa mengambil sikap aktif. Tahun ini ada pelatihan bagi kepala desa untuk aspek-aspek yang sifatnya pembangunan. Jadi ada pelatihan kepala desa untuk aspek yang sifatnya pembangunan. Keuangan juga ada, tapi khusus untuk pengelolaan dana desa. Jadi supaya memudahkan. Dan di samping itu semua kepala desa masih bisa langsung menanyakan langsung ke Gus Menteri, ya, melalui Sapa Desa. Yang Gus Menteri sendiri ada di dalamnya gitu. Jadi semua pertanyaan Sapa Desa itu terbaca oleh beliau, dan jika dianggap level pengambilan keputusannya harus sampai level kementerian, biasanya beliau langsung menjawab sendiri gitu. Begitu Ume. Jadi SDG Desa ke-18 saya kira sudah masuk di cara pemikiran kita bahwa itu adalah memang konteks, sehingga memang mempengaruhi yang lain. Nah, kita sudah belajar jangan sampai mempengaruhi yang lain itu sifatnya pengarus utamaan. Salah satu kelemahan dari kebijakan pengarus utamaan itu ternyata akhirnya nggak jalan itu. Karena semua dihubung-hubungkan saja. Nah ini bukan dalam arti seperti itu, tapi ini dalam arti bahwa memang itu harus sesuai dengan budaya dan lembaga lokal yang sudah ada itu, sehingga bisa dinikmati, dirasakan oleh warga desa itu. Salah satu cara manusia merasakan lingkungannya itu memang harus melalui budayanya dan harus melalui lembaganya. Itu yang ditekankan di sini Ume dan kerabat desa sekalian. Kayaknya Ume belum bicara ini. Mohon maaf sebelumnya, mic itu lupa dihidupkan, dan kerabat desa berbahagia dan Pak Ivanovic serta seluruh kerabat desa berbahagia di seluruh Indonesia, setelah pukul 7 waktu berarti kita telah sampai akhir sarapan SDG Desa bersama Kemendesa hari ini, dan kita akan kembali esok di pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sedikit mengutip dari Bung Hatta, Indonesia tidak akan besar karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Indonesia maju karena desa maju. Saya Humaira dan segenap kerabat dari TV Desa, kami undur diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.